Perkuat sistem Hanut yang adaptif dan modern. Waskomlek Kasau buka workshop roadmap radar TNI AU Ta 2025. TNI Angkatan Udara terus menguatkan postur pertahanan udara nasional dengan langkah strategis perencanaan modernisasi radar. Hal ini diwujudkan melalui pembukaan workshop penyusunan roadmap Radio Detection and Ranging Radar Pertahanan Udara, Hanut Ta 2025 oleh Wakil Asisten Komunikasi dan Elektronika, Waskomlek Kasau Marsma TNI Catur Pujiha, SE, yang berlangsung di NASPCI Halim, Jakarta Timur, Kamis tanggal 15 Mei tahun 2025. Mewakili Askomlek Kasau Marsda TNI Wayan Superman, Waskomlek menyampaikan bahwa tantangan Hanut Indonesia ke depan menuntut kesiapsiagaan yang tinggi dan sistem radar yang mampu mengantisipasi spektrum ancaman yang semakin kompleks. Potensi kerawanan kedaulatan wilayah udara saat ini belum sepenuhnya diimbangi oleh kapabilitas sistem Hanut yang dimiliki TNI AU. Ditekankan pula bahwa pengembangan radar Hanut merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan air power capability yang tangguh dan menyeluruh. Oleh karena itu, penyusunan peta jalan roadmap penggelaran Alpalhankam perlu dilakukan secara terstruktur, berorientasi jangka panjang dan didukung oleh personel profesional serta infrastruktur teknologi solid state yang terkini. Sejalan dengan semangat TNI AU ampuh adaptif, modern, profesional, unggul dan humanis, yang senantiasa digelorakan oleh Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI M. Tony Harjono, SE, MM. Workshop ini menjadi bagian dari transformasi sistem pertahanan udara yang relevan terhadap perkembangan teknologi dan dinamika geopolitik. Menutup sambutan, Askomlek Kasau melalui Waskomlek berharap para peserta workshop dapat memberikan gagasan yang konstruktif dan progresif. Hasil rumusan roadmap yang disusun diharapkan mampu menjadi pedoman bersama yang efektif dan aplikatif dalam pengembangan radar Hanut, guna memperkuat kedaulatan udara nasional secara terintegrasi dan berkelanjutan. Peran pemerintah dalam mendukung pengembangan radar Hanut sangat krusial dan mencakup beberapa aspek utama. Pendanaan dan anggaran. Pemerintah mengalokasikan dana signifikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem radar Hanut. Ini meliputi biaya riset dan pengembangan teknologi, pembelian peralatan dari dalam dan luar negeri, serta pelatihan personel. Kebijakan dan regulasi. Pemerintah menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan industri pertahanan dalam negeri, termasuk industri yang memproduksi komponen radar Hanut. Regulasi ini dapat berupa insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan perlindungan pasar domestik. Infrastruktur dan teknologi. Pemerintah membangun dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan untuk operasional radar Hanut, seperti jaringan komunikasi, sistem energi, dan fasilitas pelatihan. Pemerintah juga mendorong adopsi teknologi terkini dan berinvestasi dalam riset dan pengembangan teknologi radar yang canggih. Sumber daya manusia. Pemerintah berperan dalam penyediaan dan pelatihan sumber daya manusia yang terampil dan profesional untuk mengoperasikan dan memelihara sistem radar Hanut. Ini termasuk pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan militer dan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi sipil. Kerjasama internasional. Pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan negara lain untuk memperoleh teknologi radar canggih, berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan kemampuan interoperabilitas sistem pertahanan udara. Singkatnya, peran pemerintah bersifat menyeluruh, mulai dari penyediaan dana hingga pengembangan sumber daya manusia, guna memastikan kesiapan dan efektivitas sistem radar Hanut dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia.